yang kami muliakan, seluruh panitia akhirus sana yang kami hormati, seluruh asatidz wal asatidzah dan pengurus pondok pesantren Nurul Quran, dan yang kami cintai, teman-teman santri serasik seperjuangan. Hadirin rahimahumullah, dewasa ini zaman serba digital. Di tengah derasnya arus informasi, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di kalangan generasi milenial yang sangat aktif menggunakan platform digital. Perbedaan pandangan seringkali diperuncing oleh informasi yang tidak benar. Kita hidup di dunia yang serba cepat, Serba terbuka dan serba instan. artinya informasi mengalir deras tanpa batas. Sayangnya, tidak semua yang tersebar di dunia maya berupa kebaikan. Tidak sedikit ujaran kebencian, Adu domba, bahkan provokasi yang mengatasnamakan agama. generasi milenial sebagai pengguna terbesar yang menjadi kelompok yang paling rentan terpapar narasi ekstrim. Jika tidak dibekali dengan nilai-nilai agama yang moderat. Inilah pentingnya penguatan moderasi beragama sebagai salah satu pilar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Terlebih melalui platform digital yang setiap hari diakses oleh generasi milenial. Kita perhatikan ungkapan seorang pakar komunikasi dunia, Jeff Zaleski, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace yang mengatakan bahwa perkembangan komunikasi telah mencapai pada tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya di satu sisi hadirin melahirkan nilai-nilai yang mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun, di sisi lain, perkembangan informasi melalui platform digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dan YouTube apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi umat manusia. Lalu, bagaimana cara memperkuat moderasi beragama melalui platform digital? Sebagai jawabannya, cara memperkuat moderasi beragama melalui platform digital. Sebagai jawabannya, izinkan kami pada kesempatan kali ini akan membahas tema syarahan Penguatan moderasi beragama melalui platform digital. dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ismail bin Umar bin Katsir mengatakan bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun diwajibkan kepada segolongan dari umat ini dan dibebankan kepada setiap individu. Itu artinya siapapun kita dan dimanapun kita berada, kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tak terkecuali amar ma'ruf di media sosial. Sejalan dengan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu merubah dengan tangan, maka ubahlah dengan ucapan. Apabila tidak mampu mengubah dengan ucapan, maka ubahlah dengan hati. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita melihat kemungkaran di media sosial, baik berupa hoax, Ujaran kebencian maupun provokasi, maka kita harus menyikapinya dengan bijak, sesuai kemampuan kita, bukan dengan emosi dan kebencian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Menurut Syekh Usamah dalam tafsir Wajiz halaman 23, kata wasaton secara bahasa bermakna pertengahan, Seimbang dan pilihan. secara leksikal. Menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasaton secara bahasa berarti sesuatu yang sesuai dengan objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasaton. Nilai saling mengenal ini pada masa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Oleh karena itu, media sosial harus menjadi sarana dakwah yang menyejukkan dan saling memahami, bukan saling menyerang. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu umat yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dalam ilmu balaghah, ayat tersebut termasuk kalam khabar yang menginformasikan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keberagaman sebagai sarana untuk saling mengenal, Hormati dan hidup harmonis dalam menyebarkan cinta kasih, bukan untuk saling menghina dan melecehkan suku, adat, budaya, maupun keyakinan masing-masing. Sebagai umat wasat, penting sekali untuk mengimplementasikan nilai-nilai beragama melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, at-tasamuh, toleransi, dan at-tawasud, jalan tengah. Sikap ini harus kita terapkan, termasuk dalam bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial harus menjadi sarana dakwah yang menyejukkan, bukan Membangun akhlak, memperkuat akidah, dan mendorong amal soleh. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan platform digital harus mementingkan nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, mari kita rawat keberagaman. Kita kuat karena perbedaan, bukan karena keseragaman. Kita bersatu bukan untuk saling menjatuhkan, dan kita mulia karena mampu menyampaikan nilai agama dengan santun dan moderat. Hadirin yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Ada kuda mengejar angsa, angsa menyelam menangkap ikan. mari kita jaga kerukunan bangsa. Moderasi beragama harus diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.